Waktu dijahit itu saya ngobrol sama yang dokter yang jahit, perawat yang jahit. Untuk yang di bawah ini itu luar dalam. Dalam itu 8 jahitan, yang luar ini 20. Yang di atas dalamnya 4 jahitan, luarnya 6. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Cornelis Yakobus Pasumay, warga Kelurahan Bakunase, mengalami penganiayaan di halaman gereja Kua Nonunia Kota Kupang saat usai mengikuti kebaktian pernikahan keponakannya pada hari Jumat 12 November 2021. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Cornelis pada saat jumpa pers bersama awak media Minggu 14 November, diketahui pelaku penganiayaan sebanyak 3 orang, salah satunya adalah oknum anggota Polri. Terkait masalah tersebut, Cornelis telah membuat laporan di Polda NTT. Seperti apa kronologi penganiayaan? Selengkapnya simak penjelasan Cornelis Pasumay yang berikut ini. Saya akan menceritakan kronologis penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Polri Martin Edward Ndolo beserta ASN dan Cendolo yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 di halaman Gereja Koinonia Kuanino Kota Kupang. Awalnya kehadiran saya bersama keluarga untuk mengikuti resepsi pernikahan ponakan saya, Novin Ndolo, dan kami datang sekeluarga bersama ibu kandung Novi. Setelah selesai kebaktian, kami hendak pulang. Pas keluar, sampai di luar, ponakan saya, Marisa Ndolo, dihadang oleh Martin Ndolo, anggota Polri, dan dia mengusir, suruh pulang, membawa kakak saya. Dari situ dia berjalan ke belakang, bertemu dengan saya, dan dia juga menunjuk saya bahwa lu bawa pulang kakak lu dari sini. Jadi saat itu saya hanya menjawab, iya, kita pulang. Nah, saya berjalan menuju ke mobil. Di situ ada pertengkaran. Kakak saya perempuan 2 orang. Jadi saya yang menenangkan mereka untuk masuk ke mobil agar kita bisa pulang. Setelah mereka sudah masuk ke mobil, pada saat itu kakak saya, Ibu Joyce, duduk di depan. Nah, mobilnya pas berjalan, tiba-tiba dikejar oleh saudara Dan Cendolo. Dia mengejar kakak saya, langsung memukul. Saya yang berada di samping mobil itu, saya melihat. Jadi saya secara spontan juga menghalau dia di pintu mobil. Pada saat saya menghalau dia, tiba-tiba datanglah, larilah si Martin Ndolo, langsung memukul saya di sini. Setelah Martin pukul, diikuti dengan Dance. Nah, pada saat semuanya serang saya tunduk. Pada saat saya menunduk, datanglah ponakan dia, tendang dan pukul saya lagi sampai saya tersungkur. Jadi setelah dipukul, ya saya tidak ada niat untuk melawan. Saya hanya berpikir kita langsung melaporkan kejadian ini ke Polda. Jadi saat itu juga saya langsung ke Polda NTT untuk melaporkan kejadian itu. Untuk Pak Kapolri, seperti itu, anggota Polri itu kalau bisa langsung dipecat. Karena dia bukan lagi melindungi masyarakat, tapi dia menganiaya masyarakat. Tapi ini sudah lapor di pihak Polda? Sudah, saya sudah melakukan buat laporan di Reskrim sama Paminal. Visum juga sudah.
sufficient. Sudah, saya sudah di visum. Berapa jahitan? Hasil visumnya belum saya dapat, tapi waktu dijahit itu saya ngobrol sama yang dokter yang jahit, perawat yang jahit. Untuk yang di bawah ini itu luar dalam. Dalam itu 8 jahitan, yang luar ini 20. Yang di atas dalamnya 4 jahitan, luarnya 6. Tentunya Bapak mengalami dampak daripada penganiayaan ini. Dampak Iya. seperti apa saat ini? Saat ini ya bisa lihat sendiri, mata saya kan sampai seperti ini, jadi sudah agak kabur. Agak kabur. Iya. Nah ini karena perbuatan mereka. Mukul itu di tangannya tuh ada cincin. Iya. Ada cincin. Cincin akik. Iya, cincin. Dua-dua si ASN itu Martin sama Dance. Dua-duanya pakai cincin. Cincinnya. Itu jam berapa tuh? Sekitar 4:30 sore. Oknum ASN dan Polri itu bertugasnya di mana, Pak? Untuk yang anggota Polri itu Martin Edward Ndolo, dia bertugasnya di Polair Polres Denpasar. Sedangkan Dance Ndolo dia bertugas di Dinas PPO Provinsi NTT. Ya, pelakunya 2 itu. Iya, yang satunya tidak bekerja. Tidak bekerja ya. Motif atau alasan mereka memukul itu apa? Latar belakang sana. Iya. Iya, kalau di situ yang sebelum pukul itu mereka mengatakan bahwa kalian datang itu hanya untuk membuat kita malu. Ya itu yang saya bingung. Sedangkan undangan pernikahan itu di situ turut mengundang itu keluarga besar Pasumain. Saya ini Pasumain. Yang namanya keluarga besar berarti bagian dari saya juga. Nah, bagaimana saya yang mengundang, saya tidak memberikan restu, gitu. Nah, jadi kita datang hanya bertujuan untuk memberikan restu. Selain dari itu tidak ada. Hubungan dia dengan yang menikah itu Yang menikah itu saudara. keponakan saya. Jadi yang melakukan penganiayaan adalah masih hubungan keluarga ya, Pak? Iya, Bukan orang lain ya. masih hubungan keluarga. Ya saya rasa kalau dari kita tidak pernah menyakiti, membuat sesuatu yang mereka tersinggung gitu. Tapi ya mungkin saja mereka awalnya itu memang mereka tidak menginginkan kehadiran kita, gitu. Apakah Bapak mengetahui alasan dari mereka sehingga tidak menginginkan Bapak menghadiri pada acara tersebut? Nah, karena mereka beranggapan bahwa kakak saya itu tidak punya hak terhadap anaknya, padahal itu anak kandung dia, gitu. Jadi mereka tidak menginginkan keluarga besar Pasumain itu hadir dalam acara itu. Padahal dalam undangan itu tertulis keluarga besar Pasumain turut mengundang.